Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita kembali lagi dalam edisi spesial bedah novel Lin, Kisah Kami. Dan bagi kalian yang memang mengikuti sejak awal bagaimana progres dari bedah kisah Lin ini, maka kalian tentu akan tahu bahwasanya di episode sekarang dan juga episode ke depan, itu adalah 2 episode terakhir yang akan kita saksikan bersama-sama. Dan di penghujung 2 episode yang akan segera kita lewati bersama ini, saya juga ingin mengucapkan kepada kalian terima kasih banyak. Bagi kalian yang dengan setia masih selalu mengikuti segala sesuatu yang saya sajikan untuk kalian, terlepas dari segala kurang dan lebih yang saya lakukan untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang mungkin secara tidak sengaja baru saja membuka channel YouTube ini, dan secara tidak sengaja juga menemukan edisi bedah novelin ini, maka saya akan jelaskan kepada kalian bahwasanya dalam setiap episode yang akan saya posting nanti, berisi dari 20 halaman cerita yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi bagi kalian yang belum menonton sebelumnya, ada baiknya kalian nonton dulu dari episode 1 sampai nanti selesai di episode ke-17. Saya pikir tatapan saya pada sosok tersebut akan berakhir dengan dramatis. Tapi ternyata tidak. Entah mengapa, ketika saya memandanginya dari jarak yang dekat, tiba-tiba saja muncul rasa marah yang begitu besar. Saya mengutuknya dengan suara yang berada di bawah napas. Saya mengecamnya, menganggap sosok itu sudah lancang karena telah mengganggu kehidupan saya bertahun-tahun lamanya. Kenapa saya tidak bisa menentukan siapa saja entitas yang ingin dan tidak ingin saya temui? Kenapa saya tidak bisa melepaskan diri dari dia? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul begitu saja di dalam kepala saya, yang mulai terasa sakit karena tekanan kuat di bagian kerongkongan. Saya mulai berpikir, apakah selama ini saya sendiri yang tidak berusaha untuk memberikan pembatas di antara kami, saya dan si jiwa abstrak ini? Setelah bertanya dan menjawab sendiri, setelah mempertimbangkan dan memutuskan sendiri, pada akhirnya dalam waktu yang begitu singkat, saya memutuskan untuk melakukan satu hal pamungkas. Jika hal itu berhasil, maka saya akan selamat. Tapi jika gagal, saya akan terjebak selamanya dalam dimensi yang tidak saya kenal. Orang-orang mungkin berpikir kalau saya sudah meninggal. Dengan sisa-sisa suara yang ada, saya bicara dengan terbata-bata. Saya tidak mengizinkan kamu lagi untuk mengganggu kehidupan saya. Pergi. Saya tetap berusaha bicara sambil memandangi matanya, meski segalanya sudah terlihat buram. Saya menelan ludah dengan susah payah, mencuri-curi napas untuk kembali bicara. Saya melarang kamu untuk datang lagi ke dalam mimpi saya ataupun ke dimensi saya. Pergi. Meski saat itu suara saya sangat pelan, tapi saya yakin kalau semua yang saya sampaikan pada sosok jiwa abstrak itu bisa didengar dengan jelas. Itu adalah ikrar yang saya buat. Saya menciptakan sebuah tameng tersendiri untuk memisahkan diri saya dengan sosoknya. Dan saya bersungguh-sungguh pada setiap kalimatnya. Terakhir, saya tersenyum tipis di depan wajahnya. Tangannya masih mencengkram leher saya dengan kuat, tapi rasa takut itu sudah menghilang sepenuhnya. Hati saya tenang, entah karena merasa menang atau justru karena merasa sudah kalah. Anehnya, begitu saya selesai mengucapkan hal-hal tersebut, satu persatu jari dari sosok jiwa abstrak itu seperti terlepas dari batang leher saya. Secara misterius, sosok itu seperti kehilangan kemampuannya untuk menyentuh saya. Entah bagaimana prosesnya, tapi saat itu saya seperti berubah menjadi asap. Bisa terlihat, tapi tidak tergenggam. Karena hal tersebut, jiwa abstrak terlihat sangat marah. Dia berteriak, melengking panjang, ketika merasa gagal untuk menyentuh saya dengan tangannya. Nyali saya ciut seketika saat mendengar suara kekecewaannya itu melambung di angkasa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada sekelebat bayangan yang datang di tengah-tengah kami berdua. Sekelebat bayangan misterius itu seperti menjadi tirai pemisah yang kemudian menghalangi pandangan antara saya dan sosok jiwa abstrak. Saya sempat menyaksikan bagaimana lapisan yang ada di antara kami terpisah menjadi 2.
Kami tidak lagi berada dalam satu naungan yang sama. Dan untuk pertama kalinya, napas saya terasa sangat lega. Semua terjadi terlalu cepat. Hingga saya tak bisa melihat dengan jelas siapakah sosok pemilik bayangan yang saat itu dikirimkan Tuhan untuk membantu saya. Saya hanya bisa merasakan energinya yang hangat. Secara tidak langsung, bayangan itu sudah berhasil melepaskan diri saya dari cekikan sang jiwa abstrak. Bayangan misterius itu menarik pundak saya dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia seperti membawa saya kembali pada kehidupan. Meski seluruh tubuh saya seperti rontok tulang per tulang, tapi ketika peristiwa klimaks itu terjadi, saya sempat membuka mata sebentar. Saya merasa seperti sedang didekap oleh dua tangan yang sangat erat. Sebuah dekapan yang mengingatkan saya pada Mama. Saya merasa dilindungi dan juga dikasihi. Semua perasaan melankolis mendadak bercampur menjadi satu. Antara mimpi atau nyata, ada sebuah warna yang tampak ketika sosok bayangan itu mendekap saya dengan erat. Biru muda. Ya, saya tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana bentuk dari bayangan tersebut, apalagi wajahnya. Hanya warna. Warna yang menenangkan. Saya pun tersenyum, lalu kembali memejamkan mata dengan lemah. Rasanya hanya lega. Tak perlu menebak-nebak, tapi saya percaya kalau warna yang baru saya lihat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Lin. Setelah sekian lama dia menghilang, akhirnya dia kembali di ujung waktu saya yang paling krusial. Saya selalu percaya kalau Tuhan akan selalu menolong saya dengan berbagai macam cara dan perantara. Dan Lin menjadi salah satu bukti dari kebesaran Tuhan dengan segala kesempurnaannya. Saya kembali hidup dalam arti sesungguhnya. Sensasi yang saya rasakan ketika hal tersebut terjadi adalah luar biasa, penuh keajaiban, dengan ribuan tanya yang tak memerlukan jawaban. Tubuh saya terasa seperti mengambang di atas air setelah lama tenggelam. Udara itu seperti ditiup masuk lagi ke dalam rongga dada. Saya tersentak, mata saya langsung terbuka dengan wajah panik mencari pertolongan. Rasanya seperti dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dalam waktu yang sangat singkat. Seperti ada yang kembali dilemparkan masuk ke dalam tubuh saya, dan saya meresponnya dengan cepat. Saya terengah-engah, memperhatikan sekitar dengan mata yang masih penuh dengan rasa curiga. Pada akhirnya saya sadar kalau saat itu, lagi-lagi saya sedang berada di salah satu kamar rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saya kembali pulang. Ada banyak pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari perjalanan mengerikan yang baru saja saya alami. Saya jadi mengenal diri saya jauh lebih dalam tentang kemampuan saya dan juga kelemahan saya. Bahwa seseorang seperti saya selalu memiliki resiko besar setiap kali mengalami penurunan fokus ataupun kesadaran. Karena ketika hal itu terjadi, maka makhluk-makhluk astral seperti halnya sang jiwa abstrak bisa saja dengan mudahnya mencuri apa yang tersimpan dalam pikiran saya, kemudian memanifestasikan semuanya itu menjadi sesuatu yang terlihat nyata. Ketika saya lengah, saya sulit membedakan mana energi yang murni ataupun bukan. Itulah yang dilakukan oleh sang jiwa abstrak. Dia tahu kalau saya sedang merindukan sosok Lin dan sedang merasa kesepian. Dia tahu kalau saya sedang lemah, baik secara fisik ataupun mental. Dia tahu kalau saya sedang tidak memiliki wadah lain untuk membuang sebagian keluh kesah dan kesedihan. Dari semua masalah-masalah itu, jiwa abstrak menemukan sebuah celah. Dan dari sanalah, kemudian dia berhasil untuk menarik saya masuk ke dalam dimensinya. Untuk sementara, saat itu dia memang berhasil membawa sukma saya seperti keinginannya sejak bertahun-tahun belakangan. Tapi dia gagal untuk membuat saya menetap. Karena di titik penentuan, pada akhirnya saya sadar bahwa manusia selalu memiliki hak untuk menentukan di jalan mana dia ingin berada. Dan makhluk sepertinya tidak akan punya kuasa untuk mencuri kehidupan seseorang selama seseorang itu tidak mengizinkannya. Tuhan masih melindungi saya dengan berbagai caranya. Air mata saya mengalir begitu saja ketika menyadari semuanya. Tentu masih segar diingatan hal-hal menyeramkan apa saja yang sudah saya lalui untuk bertahan. Saya tidak menyangka kalau tubuh lemah ini masih bertahan dengan begitu kuat. Lalu tangan saya meraba ke bagian perut, berharap bahwa sesuatu yang amat berharga itu masih ada pada tempatnya. Saya tegang, tak sanggup membayangkan hal terburuk yang bisa saja jadi kenyataan. Tangan saya mungkin bergetar hebat, tapi akhirnya saya bisa bernapas dengan lega saat tahu bahwa saya tidak kehilangan apa-apa. Saya hanya terluka, tenaga saya habis terkuras, tapi calon anak saya baik-baik saja. Ketika saya sedang menangis sesenggukan, sosok pertama yang datang menghampiri saya saat itu adalah Mas Galih. Tanpa bicara, dia langsung mendekap saya dengan erat. Saya bisa merasakan pundaknya berguncang ketika kami berpelukan. Dia ikut menangis,
dan saya tidak ingin menyela. "Maafin saya ya," bisik saya lirih kepada Mas Gali untuk menguatkan hatinya. Tapi Mas Gali masih enggan menjawab. Hanya saja pelukannya terasa semakin erat. Selama beberapa saat, saya membiarkannya untuk meluapkan perasaan. Saya memang istri yang selalu membuatnya cemas. Tak perlu menemukan kata-kata yang lebih halus untuk mengungkapkan kalau saya hampir mati di dalam dimensi yang tidak pernah saya kenal. Saya bisa memahami ketakutan semacam apa yang sempat Mas Gali rasakan ketika membayangkan istri dan calon anaknya akan pergi selama-lamanya secara bersamaan. Setelahnya, saya dan Mas Gali sama-sama bicara dari hati ke hati. Saya menceritakan semuanya dan dia hanya terdiam sambil terus memainkan jemari saya dengan tangannya. Ekspresinya seperti seorang anak kecil yang sedang merasa takut untuk ditinggalkan. Menatap wajahnya membuat saya tersenyum kecil dengan mata yang berkaca-kaca. Saya hampir kehilangan segalanya, termasuk pria sebaik dia. Dalam pembicaraan itu, saya yakin kalau Mas Gali percaya dengan semua hal yang saya sampaikan padanya. Hanya saja, Mas Gali memilih untuk tetap diam. Mungkin karena merasa bingung harus memberikan respon seperti apa. Kata-kata bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa menjamin sebuah kenyamanan. Tapi terlepas dari itu semua, yang terpenting bagi saya adalah Mas Gali bisa memahami tentang dunia saya. Dunia yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Dunia yang penuh dengan kegilaan. Dunia yang sudah menjebak saya untuk tetap berada di sana, mungkin untuk selamanya. Jeda setengah jam kemudian, Mama dan Dian datang untuk menjenguk saya. Seperti biasa, wajah cemas Mama selalu terlihat sama setiap kali saya membuat masalah. Dia memeluk saya, dan kami sempat menangis bersama beberapa saat. Butuh waktu bagi masing-masing dari kami untuk bisa kembali tenang. Suasana yang terjadi di dalam kamar rawat itu sangatlah emosional. Di saat saya sudah dianggap siap untuk mendengarkan semuanya, akhirnya Mas Gali dan Mama mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Pada malam ketika kami sedang sama-sama berkumpul untuk makan malam. Menurut Mama, saat itu saya tiba-tiba saja pingsan dalam posisi kepala yang langsung jatuh di atas meja. Mereka tentu panik, apalagi kondisi saya sedang hamil besar. Mama dan Mas Gali sudah berusaha untuk menyadarkan saya dengan berbagai cara, tapi saya benar-benar tidak bisa memberikan respon. Bahkan Mas Gali bilang kalau saat itu bola mata saya sudah berubah menjadi putih semua. Napas saya juga terlihat lemah. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya saya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jika dihitung dari jam ketika saya sadar, maka sudah sehari semalam saya dianggap pingsan tanpa alasan. Meski tak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama, tapi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, untungnya tak ada masalah yang berarti dengan kesehatan saya. Dan sebagai informasi saja, setelah beberapa hari mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut, saya mengalami kontraksi hebat. Meski lebih awal 2 minggu dari tanggal yang diperkirakan, tapi Tuhan mengizinkan saya untuk melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Saya memberikannya nama Audrey. Pengalaman yang sempat saya alami itu mengajarkan saya banyak hal. Yang pertama, tentu saja tentang rasa syukur yang tidak terhingga. Karena bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, Tuhan selalu membukakan pintu bagi saya untuk bisa kembali pulang. Dan yang kedua adalah tentang pentingnya mengendalikan segala hal yang ada di sekitar kita. Untuk memilih dan memilah apa-apa saja yang sekiranya bisa diizinkan masuk dalam kehidupan kita ataupun tidak. Menjadi filter dari diri sendiri adalah jalan terbaik untuk dilakukan bagi seseorang seperti saya. Selama ini saya lupa kalau sebenarnya saya memiliki hak dan kemampuan untuk mengusir sosok jiwa abstrak dari kehidupan saya. Ketakutan terlalu menguasai saya. Bertahun-tahun saya terjebak dalam mimpi buruk yang senantiasa hadir bersama sosok menyeramkan itu. Padahal sebenarnya saya bisa memintanya untuk pergi. Semenjak kejadian itu, saya menyadari bahwa kemampuan transisi dimensi yang saya dapatkan adalah sesuatu yang dinamis. Keberadaannya harus terus-menerus dilatih. Mengapa? Karena tidak semua perjalanan transisi dimensi bisa berlangsung dengan aman. Juga tidak pernah ada jaminan bahwa setelah melakukan perjalanan itu, saya bisa pulang dengan selamat. Semuanya terjadi tanpa bisa direncanakan. Selalu ada jalan untuk masuk, tapi belum tentu ada jalan untuk pulang. Seperti halnya yang terjadi di malam itu, ketika saya dan anggota keluarga yang lain tengah menghabiskan waktu bersama di ruangan makan. Kemungkinan besar alasan dari ambruknya saya secara tiba-tiba adalah karena secara tidak sengaja saya telah membuka portal komunikasi dengan para entitas gaib yang sudah lama berusaha untuk mendekat dan menunggu waktunya saya lengah. Beberapa hari setelah melahirkan, Mama tetap menemani saya beberapa hari di rumah. Sementara Dian harus pulang lebih dulu karena ada urusan. Saya
Mas Gali dan Mama sama-sama bekerja sama untuk merawat Audrey kecil secara bergantian. Bisa dibilang, itu adalah masa-masa paling membahagiakan dalam hidup saya. Meski saat itu, saya masih belum bisa bertemu dengan Lin seperti sedia kala. Beberapa hari setelah melahirkan, saya memutuskan untuk menceritakan sebuah rahasia penting kepada Mas Gali. Waktu itu, Mas Gali sedang menggendong bayi kami di dalam kamar, dan saya sedang duduk di atas kasur sambil terus memandanginya. Tak lama, di saat Audrey sudah tertidur, saya pun mulai bicara. "Ayah," panggil saya sambil menghampirinya. Waktu itu Mas Gali sedang meletakkan tubuh mungil Audrey di atas kasur bayi dengan sangat hati-hati. Setelah selesai, dia pun menoleh ke arah saya. Secara refleks, saya langsung memeluknya. "Loh, kenapa nih?" tanya Mas Gali sambil tertawa kecil. Saya menghela napas sejenak dan meyakinkan diri. "Kamu tahu sosok yang beberapa tahun ini selalu datang ke dalam mimpi buruk saya, kan?" Sejenak Mas Gali terdiam. Mungkin dia sedang berusaha untuk membaca ke arah mana topik pembicaraan itu saya bawa. "Kamu mimpi buruk lagi?" tanya Mas Gali kemudian sambil berbalik dan membalas pelukan saya dengan hangat. Saya menggeleng cepat. Karena, semenjak saya kembali dari perjalanan menyeramkan itu, sosok jiwa abstrak sudah tidak pernah lagi muncul dalam mimpi buruk saya. "Terus, kamu kenapa?" tanya Mas Gali kemudian. Saya cuma mau bilang, kalau akhirnya saya ingat dari mana sosok menyeramkan dalam mimpi saya itu berasal. Ujar saya pelan, seraya menyandarkan pipi saya di dada Mas Gali. Jujur, salah satu hal yang sering saya lakukan sejak awal menikah dengan Mas Gali adalah mendengarkan suara detak jantungnya. "Dari mana?" tanya Mas Gali penasaran, tapi tak terdengar mendesak. Saat itu, saya mengangkat wajah untuk menatapnya. Entahlah, di depan Mas Gali, saya benar-benar tidak bisa merahasiakan apa-apa. Saya selalu ingin dia tahu tentang apapun yang terjadi pada diri saya. "Sunya liris," jawab saya singkat. Suara saya mungkin terdengar amat pelan dan bergetar, tapi saya yakin Mas Gali bisa mendengar dengan jelas. Kami sempat saling beradu pandang beberapa saat. Selama ini, saya menyebut sosok menyeramkan itu sebagai jiwa abstrak, karena saya tidak pernah bisa ingat bagaimana wajahnya setiap kali mimpi buruk itu selesai. Dia selalu mengajak saya untuk ikut bersamanya ke sebuah tempat yang suasananya mirip dengan tempat Abang Andre meninggal. Ujar saya panjang lebar menjelaskan. Mas Gali lalu tersenyum. Kami melepaskan pelukan sejenak dan dia menatap saya dengan hangat. Tak pernah ada rasa marah di hati Mas Gali setiap kali saya membahas sosok Abang Andre di hadapannya. Dia tahu benar bahwa sosok Abang Andre akan selalu ada di dalam sejarah kehidupan yang kami buat, bagian yang tak akan pernah bisa terbuang oleh masa. Lalu sekali lagi Mas Gali memeluk saya dan bicara. "Tempat kamu ada di sini, bersama saya dan Audrey. Selalu ingat, Abang Andre juga pasti ikut bahagia kalau kamu bisa bahagia." Saya mengangguk pelan, sambil mengusap cepat air mata yang mendadak keluar. Sejak dulu, entah mengapa air mata saya selalu jatuh setiap kali nama Abang Andre disebutkan. Saya tidak bisa mengendalikan. Mulai sekarang, bertahan ya. Jangan buat saya dan Mama khawatir lagi. Karena saya, Audrey, dan Mama sangat membutuhkan kamu. Sambung Mas Gali membuat saya terharu. Kami tersenyum bersama. Sebuah pembicaraan yang berakhir dengan indah. Betapa kami bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan dalam proses menjalani hidup bersama. Saya tidak pernah menyangka kalau suatu hari saya akan sampai pada titik itu. Menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan menjadi seseorang yang pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa saya memang berbeda. Saat itu, saya dan Mas Gali berpelukan persis di depan jendela kamar yang terbuka lebar. Ketika sedang asyik bicara, tanpa pernah saya duga sebelumnya, di hari itu saya kembali bisa melihat sosok Lin muncul di hadapan saya. Melalui jendela, mata saya menangkap pergerakannya yang muncul begitu saja dari balik pohon di halaman depan. Saya tidak salah lihat, karena saya bisa merasakan energi yang terpancar dari dirinya. Hangat. Dari kejauhan, saya melihat Lin sedang berdiri di samping pohon tersebut sambil menatap saya dan tersenyum. Dia seperti tahu kalau saya sudah berhasil melewati segala kesulitan. Dari ekspresi wajah yang dia tunjukkan, dia seolah merasa bangga dengan apa yang sudah saya lakukan untuk bertahan. Saya melihat Lin melambaikan tangannya dengan ceria. Saya melepaskan pelukan dari pundak Mas Gali. Sambil menahan tangis, saya berjalan cepat menuju ambang jendela dan memperhatikan sosok Lin dengan seksama. Rasa rindu yang telah menumpuk lama akhirnya menemukan usai.
Akhirnya, saya bisa kembali menatap wajah Lin. Meski perasaan saya campur aduk saat itu, tapi saya pikir belum saatnya untuk Mas Gali tahu tentang keberadaan sosok Lin di rumah kami. Biarlah waktu saja yang nanti menentukan kapan kisah persahabatan saya dan Lin diketahui olehnya. Jadi ketika Mas Gali bertanya mengapa tiba-tiba saya tampak terharu sambil menatap keluar jendela, saya hanya menjawab, saya cuma merasa tersentuh. Karena lagi-lagi Gusti Allah mengizinkan saya untuk pulang. Sedikit menjelaskan bahwa beberapa saat setelah melahirkan Audrey, ada masa di mana saya belum bisa kembali berkomunikasi dengan Lin seperti sebelumnya. Kami hanya bisa saling memandang dan menebak isi hati kami masing-masing dari sorot mata. Saya sempat merasa bingung dengan keadaan itu, tapi saya tetap bersyukur. Karena bisa melihat keberadaan Lin di sekitar saya, itu sudah lebih dari cukup. Saya percaya kalau semua butuh proses. Mungkin saat itu memang energi kami sedang sama-sama dipulihkan untuk bisa kembali masuk ke dalam paralel dimensi kami yang berbeda. Hebatnya, saat itu saya bisa menunggu dengan sabar. Dalam waktu yang cukup lama, sesekali saya hanya diberikan kesempatan untuk melihat sosok Lin yang sekelebatan lewat di dalam rumah. Rasanya menyesakkan, karena meski kami berdua berada dalam satu tempat yang sama, tapi Tuhan belum menggariskan kami untuk bisa saling menyapa sementara. Namun ada satu hal yang kemudian saya pelajari dari seiring berjalannya waktu tentang pola kehadiran Lin dalam keseharian saya saat itu. Lin biasanya akan selalu muncul setiap kali mood atau emosi saya berada dalam titik terendah. Ketika saya sedang ada masalah atau merasakan sedih dan juga marah, maka sesekali saya akan merasakan sentuhan lembut dari seseorang di kepala saya. Dan tentu saja itu adalah Lin, karena ketika mendekat, energinya terasa berbeda. Saya bisa merasakannya. Lalu bagaimana mungkin sesosok entitas bisa bersentuhan dengan manusia? Jawabannya rumit, akan sulit untuk dijelaskan dan dimengerti oleh orang-orang yang awam. Tapi secara garis besar, semuanya tergantung pada titik frekuensi yang dimiliki oleh masing-masing entitas dan manusianya ketika saling terkoneksi. Juga tergantung dari seberapa besar energi yang dimiliki oleh entitas gaib tersebut di saat interaksi itu berlangsung. Sependek ilmu yang saya pahami, seperti itulah yang saya ketahui. Barulah ketika Audrey sudah berusia sekitar 4 atau 5 bulan, intensitas kehadiran Lin di tengah-tengah keluarga kami mulai kembali terasa. Dia semakin sering menampakkan dirinya ketika saya sedang beraktivitas, memperhatikan apa saja yang sedang saya lakukan, bahkan menyaksikan perkembangan Audrey dari kejauhan. Di saat itu, kami masih belum bisa saling bicara. Kami hanya bisa saling memandang, sekedar melemparkan senyum sebagai tanda sapa. Saat itu, saya tak bisa mendengar suaranya. Begitu juga sebaliknya. Dan ketika Audrey sudah melewati masa usia 1 tahun, ada sebuah perubahan lain yang mulai terasa antara saya dan Lin. Perlahan, kami mulai bisa saling terhubung. Semesta kembali membiarkan kami untuk bisa saling berkomunikasi. Saya masih ingat dengan momen pertama ketika akhirnya Lin bisa kembali bicara pada saya. Dan saya pun bisa mendengar suaranya lagi dengan jelas. Semua bermula ketika saya sedang memotong sebuah semangka di dapur, sendirian. Saat itu saya sedang memegang sebuah pisau besar dan kesulitan untuk menentukan posisi memotong yang tepat. Hati-hati, pisau itu tajam, Hana. Itulah kalimat pertama yang Lin ucapkan. Setelah beberapa tahun, kami tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Bayangkan, betapa sabarnya kami menunggu proses berlalu dan berakhir. Kami tidak pernah menyerah untuk saling menjaga. Dalam perjalanan yang kami lalui, kami selalu tahu bahwa kami tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Tamat. Bab tambahan tentang Pak Encep. Pasti banyak yang bertanya-tanya mengenai keberadaan Pak Encep. Apakah selama saya tinggal di rumah Pak Yono, Pak Encep pernah datang untuk benar-benar membantu membersihkan rumah? Dan jawaban yang akan saya berikan mungkin akan terdengar sedikit rumit. Jadi, beberapa bulan di awal kepindahan saya dan Mas Gali, Pak Encep rupanya sedang sakit. Di tahun 2013, usia Pak Encep sekitar 67 tahun. Jadi tubuh beliau memang sudah tidak sekuat dulu dan sering sakit-sakitan. Pak Encep memang belum sempat menyampaikan kondisi kesehatannya yang menurun itu kepada Pak Yono. Karena sebelum kami menumpang di rumahnya, Pak Yono memang jarang datang berkunjung ke rumah tersebut. Mungkin karena kesibukan. Karena merasa penasaran dengan sosok Pak Encep, saya sempat meminta alamat beliau dari Pak Yono. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya alamat itu kami dapatkan. Untungnya, kami sempat mendatangi kediaman Pak Encep sekedar untuk bersilaturahmi sekitar 2 bulan sebelum saya melahirkan. Pertanyaan mendasar ketika pertama kali kami bertemu dengan beliau adalah, siapa yang membersihkan rumah Pak Yono selama kosong di saat kami belum pindah ke sana? Jawabannya adalah, ya, Pak Encep sendiri.
Pak Encep bahkan sempat bercerita kalau beberapa hari sebelum kami pindah ke rumah Pak Yono, Pak Encep masih bekerja di sana untuk bersih-bersih. Tapi karena sudah merasa terlalu tua dan fisiknya sudah tidak lagi kuat seperti dulu, pada akhirnya Pak Encep memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Sebenarnya Pak Encep sudah sempat mengutarakan niatnya itu pada salah satu anggota keluarga Pak Yono yang lain. Dan Pak Encep sudah diizinkan untuk berhenti. Tapi mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, pada akhirnya pamitan dari Pak Encep itu luput disampaikan oleh kerabatnya kepada Pak Yono. Di akhir pembicaraan kami, Pak Encep pun sempat mendoakan agar kehamilan saya berjalan lancar. Sambil memegang lengan saya dengan tangan rentanya, beliau berkata, "Sing gangsar, sing lancar ya, Nduk. Aku percaya ya Noni Belandaiku bakal ngelindungi sampean." Saat itu, saya hanya bisa mengangguk. Siapa sangka, kalau rupanya jauh sebelum saya pindah ke rumah tersebut, Pak Encep sudah lebih dulu tahu tentang keberadaan entitas Nona Belanda yang selama ini masih tinggal di sana, yakni Lin. Dan tentang keluarga kecil kami. Lalu apakah saya dan Mas Gali masih tinggal di rumah Pak Yono sampai sekarang? Jawabannya tidak. Setelah Audrey berusia 2 tahun, Mas Gali mendapatkan pekerjaan baru di kota lain. Jadi, sebagai istri, tentu saja saya akan selalu ikut kemanapun Mas Gali pergi. Lalu, apakah Lin masih tetap bersama dengan saya? Jawabannya adalah iya. Sampai sekarang, dia masih ada bersama saya. Saya dan Lin seperti memiliki sebuah ikatan yang dibuat oleh takdir. Sehingga dimanapun saya berada, maka disitulah Lin juga akan ada. Lin pernah bilang, dimensi tempat di mana para entitas seperti mereka tinggal, itu tidak sesederhana seperti apa yang kita bayangkan. Masing-masing dari yang tiada akan membawa pertanggungjawabannya sendiri. Masing-masing dari yang tiada akan tinggal dalam lapisan dimensi yang berbeda-beda, tergantung dengan apa yang dia bawa terakhir kali di dalam hatinya sebelum tiada. Dan di bagian ini saya ingin mengucapkan sebuah kata terima kasih, sebuah kata penutup yang cukup indah, yang khusus saya persembahkan untuk Nona Lin dan juga saudara-saudaranya. Cerita ini saya dedikasikan langsung untuk satu sosok entitas yang pernah hidup dengan masa lalunya yang sendu. Sosok yang sampai saat ini masih menemani keseharian saya sampai nanti tiba waktunya untuk sirna. Sosok yang selalu menyemangati saya untuk selalu belajar dan mendalami kemampuan yang saya miliki. Pertemuan kami sangat berkesan, karena pertemuan itu adalah awal yang mana saya bisa melakukan proses transisi dimensi untuk menyaksikan banyak hal dari masa lalu seseorang yang sudah tiada. Dear Evelyn, terima kasih karena telah mengajarkan banyak hal pada saya. Salah satunya adalah tentang cara bersyukur atas apapun yang telah Tuhan takdirkan untuk para hambanya. Bahwa mengeluh adalah sesuatu yang tidak berguna dan hanya membuat waktu terbuang sia-sia. Semoga setelah ini akan ada banyak cinta dan doa yang dikirimkan oleh orang-orang untukmu dan juga untuk adik-adikmu. We love you, Lin. Desi Chia. Dan ya, akhirnya selesai semua guys. 17 episode dari edisi Bedah Novel Lin, kisah kami. Akhirnya sudah selesai saya bacakan semua isinya kepada kalian. Dan saya harap dari semua hal yang saya sampaikan yang ada di dalam novel ini sedikit banyaknya bisa mengandung pembelajaran. Apapun yang pernah saya alami dalam kehidupan saya, apapun yang pernah Lin alami dalam kehidupannya, bisa kalian jadikan sebagai, katakanlah sebagai cermin, semisal kalian memiliki permasalahan yang sama dalam kehidupan kalian. Karena sejatinya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, dan tidak ada kehidupan yang bebas dari masalah. Setiap manusia itu akan hidup dan membawa masalahnya masing-masing. Satu hal yang ingin kami berdua tegaskan kepada kalian semua adalah kami tidak pernah menyesal karena sudah dilahirkan sebagai kami dengan jalan takdir seperti ini. Kami selalu berusaha bersyukur dan selalu berusaha untuk menerima jalan Tuhan karena kami percaya bahwa apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kami itu adalah hal yang terbaik. Karena sejatinya Tuhan itu tidak akan selalu memberikan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu butuhkan. Dan akhir kata di penghujung episode dari Bedah Novelin ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mau meluangkan waktu mendengarkan cerita ini episode demi episode tanpa banyak ngeluh, tanpa ngerasa bosen sama sekali. Saya betul-betul berterima kasih. Karena sejujurnya saya ngerasa benar-benar dihargai gitu kalau misalkan kalian seperti itu kepada saya. Dan saya juga minta maaf kepada kalian kalau misalkan sampai saat ini saya belum bisa menayangkan edisi rekam misteri ataupun dongeng malam. Dan alasannya sudah pernah saya posting sebelumnya di Instagram ya.
Dan saya harap kita bisa sama-sama saling mengerti, bisa sama-sama saling memaklumi dengan keputusan masing-masing. Dan di akhir episode ini saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian-kalian yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang banyak dan dimudahkan segala sesuatunya ya. Amin. Dan satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian setelah kita melalui sama-sama 17 episode mengenai seluruh isi dari novel Lin ini, saya harap nantinya kalian bisa mengingat dengan jelas bagaimana runutan kisah yang pernah terjadi antara saya dan Lin dari awal sekali sampai dengan sekarang secara lebih detail. Jadi nantinya kalau misalkan ada seseorang yang berusaha untuk membuat ini dan itu yang berdasarkan cerita Lin, nantinya kalian yang sudah mendengarkan kisah ini melalui YouTube atau kalian yang sudah membaca secara langsung dari novelnya, kalian bisa tahu mana-mana nih bagian yang dibikin beda atau enggak gitu ya. Karena saya percaya sejatinya bahwa kisah yang dibiarkan orisinal seperti apa adanya itu adalah sesuatu yang paling baik dari segala sesuatunya. Terima kasih untuk waktunya guys. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu kalian. Bagi kalian yang mungkin udah mulai pada mudik, hati-hati di jalan. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Selamat sampai tujuan. Dan titipkan salam saya untuk keluarga kalian yang ada di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.